Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bersama limpahan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi literasi digital terhadap informasi pemilu 2024 pada Gensi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bu Halifah selaku Ketua PKM dan juga dosen dalam mata kuliah pemasaran sosial ISIP Jakarta hari ini, dan juga teman-teman Karang Taruna RW 05 Pondok Arta Jati Murni Kota Bekasi. Selanjutnya dipersilakan untuk Ketua PKM ISIP Jakarta memberikan sambutan untuk acara hari ini. Untuk Bu Halifah saya persilakan. Terima kasih, Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi atau siang ya? Pagi ya? Oh, masih pagi. Selamat siang, adik-adik Karang Taruna. Jadi, ini sebentar aja ya, Jadi hari ini kita akan diskusi. Judulnya tuh soalnya mengenai pemilu ya, tapi kita tidak pantangnya di sini. Tapi kita akan diskusi mengenai literasi digital ya. Bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan medsos. Ini kan kalau menjelang pemilu ini banyak informasi yang nggak benar gitu ya. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Kadang-kadang kita nih dengan mudah ikut terpengaruh dengan informasi yang berseliweran di medsos. Atau mungkin kalau kalian yang aktif menggunakan medsos sih kadang-kadang supaya terpancing nih kasih informasi atau terpancing untuk memberikan informasi yang sifatnya emosional gitu ya, negatif gitu. Nah, jadi pertemuan hari ini sebenarnya dalam rangka untuk diskusi tentang medsos dalam pemilu 2024. Jadi ada hubungannya dengan kampanye ya. Jadi kita nggak bicara nanti pilih siapa enggak gitu. Karena ini bukan dalam rangka kampanye paslon. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Nisa gitu ya, yang sudah bersedia untuk memberikan tempat gitu ya, tempat berkumpulnya adik-adik Karang Taruna untuk kegiatan ini. Tadi saya dengar katanya Karang Taruna di RW 5 ini cukup aktif gitu ya. Jadi kalau Karang Tarunanya aktif nih, biasanya perilaku generasi mudanya juga sehat gitu ya. Kalau perilakunya sehat, ini lingkungannya juga menjadi sehat. Mudah-mudahan terus begitu gitu ya. Ini orang sangat bergantung pada ketua Karang Tarunanya. Jadi aktif menjadi ketua Karang Taruna itu memang menjadi, menurut saya sih bagus juga gitu, tapi juga menjadi pahala juga nih ya, karena kita bisa mengeluarkan energi negatif terhadap energi yang positif ya terhadap teman-teman kita sebagai generasi muda. Jadi nanti akan ada, ini kelompoknya sebenarnya 5 ya, ada Okta, ada Nazwa, ada Nisa, ada Zara, satu lagi Dimas gitu ya. Harapannya sih sebenarnya lebih banyak nih yang berkumpul, tapi karena ini udah hampir pukul 11 ya, kita mulai saja. Mudah-mudahan ini diskusinya bisa bisa aktif, bisa nyambung, bisa enak, dan Anda semua bisa mendapatkan pengetahuan dari teman-teman ini dari ISIP ya, yang melakukan kegiatan ini. Saya akhiri sambutan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Halifah atas kata sambutannya. Selanjutnya dipersilakan untuk Ketua PKM ISIP. Selanjutnya dipersilakan untuk Ketua Karang Taruna RW 05 Pondok Arta Jati Murni untuk memberikan sambutannya. Untuk Ibu, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Khalifah selaku dosen kampus ISIP Jakarta, salam hormat Ibu, salam takzim saya. Dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian, dan yang tak lupa saya hormati daripada anggota Karang Taruna RW 05 Jati Murni. Alhamdulillah dengan acara ini ya, semoga menjadikan motivasi kita gitu buat sebuah pelajaran kita, terkhusus untuk anggota yang masih pada sekolah ya, untuk mengikuti acara seperti ini, karena rasa kita sangat bersyukur gitu ya adanya acara ini, supaya kita menjadi tahap pembelajaran bisa sewaktu-waktu nanti ya. Mungkin itu saja Ibu, saya tak banyak kalam karena masih banyak kegiatan yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iwan atas sampaiannya. Baik, dalam materi sosialisasi hari ini akan dijelaskan oleh Saudara Najwa Ananda Mima Puspa selaku mahasiswi ISIP Jakarta. Nantinya Saudara Najwa akan menyampaikan materi tentang literasi digital terhadap informasi pemilu 2024 pada Gen Z. Tidak lupa juga, saya Okta Maria Putri selaku moderator hari ini akan memandu acara hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Pertama-tama aku mau mengucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan sosialisasi mengenai literasi digital terhadap informasi pemilu 2024. Tepuk tangan dulu dong, bersemangat. Baik teman-teman semua. Halo teman-teman, Gen Z semua, mana suaranya? Oke, aku mau cross check dulu ya kalau yang datang pada kegiatan hari ini benar teman-teman Gen Z. Nah jadi generasi Z itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Nah teman-teman bisa tunjuk tangan tahun berapa teman-teman lahir ya? Ada yang lahir tahun 2000? Oh nggak ada. 2001? Nggak ada juga nih, benar nih. Jangan dimudah-mudahin. 2022? Ada tipe mulutnya. 2002? Aduh, jangan dimudah-mudahin dong. Ayo jujur. 2003? Ada berapa orang nih? Wah, banyak nih, ada 107 saudara. Oke, selanjutnya yang 2004 siapa? Teman-teman. Ya, teman-teman udah banyak ya teman-teman yang lahirnya di kisaran tahun 2000. Teman-teman nggak boleh bohong ya, dosa loh. Nah, oke teman-teman Gen Z semua. Mungkin teman-teman Gen Z di sini bertanya-tanya, kenapa sih diadain sosialisasi mengenai pemilu? Emang apa kaitannya sama kita para Gen Z? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu ya? Ya. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, di sini siapa yang itu seharusnya kenal itu? Nah itu adalah salah satu engagement teman-teman atau keikutsertaan di media sosial. Selain teman-teman ikut berkomentar, teman-teman suka like di TikTok postannya, terus suka nge-save videonya untuk bisa dilihat lagi. Nah itu salah satu engagement teman-teman. Sekarang udah tahu ya namanya engagement. Saudara Nazul sudah menjelaskan nih apa itu engagement, aktivitas, up to date, real time, aksesibilitas. Nah, mungkin kita mau tahu nih perilaku penggunaan media sosial itu kayak gimana sih, Kakak Nazul? Boleh dijelaskan? Oke, selanjutnya ada perilaku kita menggunakan media sosial khususnya nih teman Gen Z ya. Mungkin tuh teman-teman Gen Z pernah berpikiran kayak gini, tuh media sosial gue ya suka gue mau dibuat pakai apa? Pernah nggak mikir kayak gitu kan? Karena kan itu media pribadi ya. Tapi teman-teman, perilaku kita di
media sosial ini sebenarnya itu dipantau, teman-teman. Pernah kepikiran nggak kalau ternyata tuh kita dipantau? Kita tuh main sosial media tuh kita dipantau, teman-teman. Kenapa? Nah, jadi ini ada 3 poin penting yang harus teman-teman garis bawahi ketika menggunakan media sosial ya. Pertama itu ada konsumsi. Konsumsi sendiri itu bukan makan ya. Tapi konsumsi itu sendiri adalah ketika teman-teman seperti tadi menerima informasi melalui TikTok, Twitter, ataupun YouTube. Nah, teman-teman menerima gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk konsumsi teman-teman. Nah, selain itu kayak misalnya teman-teman kalau di Instagram akunnya itu di private ya. Tapi ada orang yang mau ngikutin gitu, ngikutin teman-teman di akun Instagram. Nah, teman-teman langsung ACC kan atau save kan? Ya nggak? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari konsumsi teman-teman semua. Nah, selain konsumsi ada juga kontribusi dari teman-teman semua. Apa sih kontribusinya? Ya, seperti tadi ketika teman-teman ikut serta dalam mengomentari suatu konten ataupun teman-teman men-share-nya lagi ke platform media yang berbeda. Nah, teman-teman sudah melakukan kontribusi di media sosial, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kreasi konten. Mungkin di salah satu dari teman-teman di sini ada yang jadi konten kreator, ada yang udah mulai sedikit-sedikit. Saya malu ya bilangnya. Mungkin ada ya. Nah, jadi kreasi konten ini biasanya nih emang paling banyak banget dimanfaati khususnya kita kecil. Kenapa? Karena ketika kita membuat suatu kreasi konten, kita bisa menuangkan ide-ide kreatif kita, gitu loh. Kita bisa berinovasi apa aja konten yang nantinya akan kita buat dari kreasi konten tersebut, gitu loh. Selain itu kreasi konten juga bisa jadi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jadi cuan, ya nggak? Jadi cuan. Nah, misalnya nih, contoh simpelnya aja teman-teman itu membagikan konten keseharian teman-teman kayak a day in my life, tau kan? Nah, teman-teman bisa buat itu kan? Nah, itu kalau teman-teman terus konsisten, rutin, dilakukan setiap hari, itu bisa viewsnya banyak loh. Ya kan? Like-nya banyak, yang share banyak, dan teman-teman dapat apa? Dapat cuan dari situ. Nah, itu salah satu manfaatnya yang kita Gen Z sebagai kita nih gunakan untuk perilaku pengguna media sosial. Jadi selain kita mendapatkan cuan, kita juga memberikan konten yang positif untuk penonton kita, ya enggak? Coba boleh sebutin dong dari teman-teman siapa sih konten kreator yang paling teman-teman idolakan atau ih gue suka banget sih sama konten kreator ini. Coba boleh yang pakai konten mukbang. Ria Ricis, ya Ria Ricis banyak banget ya subscribernya ya. Nah itu kan dia dapat cuan gak banyak dari kreasi konten dia. Ya. Ya kan? Teman-teman. Oke, tadi kan kita udah ngomongin nih perilaku pengguna media sosial, terus juga peran teknologinya. Jadi kita kan sebenarnya mau ngomongin tentang hoax kan. Jadi apa sih hoax itu? Oke, teman-teman semua. Seperti yang sudah aku kasih tahu bahwa kita sebagai Gen Z itu banyak mengakses informasi melalui apa? Media sosial. Ketika kita menerima informasi melalui media sosial, apakah 100% informasi tersebut pasti benar, faktanya pasti valid? Enggak terlalu, apa sih? Enggak selalu ya teman-teman. Maka dari itu ada istilah hoax. Teman-teman sendiri pasti pernah dengar kan hoax itu? Nah, coba apa? Boleh sebutin juga? Kalau menurut teman-teman tuh di bayangan teman-teman hoax itu apa? Mereka mungkin bersuara Berita palsu. Iya, benar ya. Informasi palsu ya. Apa yang tadi nih? Kalau palsu ngasar dong. Kalau palsu ya ting dong kalau palsu. Oke, benar. Informasi palsu. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah informasi palsu itu ada karakteristiknya, teman-teman. Bukan sembarang kayak ini informasi bohong. Bukan, tapi ada karakteristiknya, teman-teman. Kita ulas ya satu-satu. Yang pertama itu ada probability atau pernyataannya tidak bisa atau tidak akurat. Jadi dia tidak memiliki hal yang seharusnya menjadi faktanya, teman-teman.
Nah teman-teman tuh kan kadang baca kayak, emang iya ya kayak gini. Yang karena kan terlalu berlebihan banget gak sih dari isi informasinya teman-teman? Nah itu termasuk probability karena pernyataannya tidak akurat teman-teman. Selanjutnya itu ada misinformasi atau jadi ketika teman-teman menerima informasi nih kadang itu tuh ada kekeliruan dari sumber yang teman-teman terima. Misalnya teman-teman tuh sering melihat di TikTok nih dari potongan video-video, bener gak? Bener gak? Ya kan dari potongan video-video, tapi teman-teman gak tahu itu dari mana awal atau asal usulnya bener apa enggak. Nah itu bisa jadi misinformasi teman-teman. Terus kalau misalnya dapat misinformasi teman-teman harus apa? Harus membandingkan dengan platform lainnya atau dari sumber lainnya. Misalnya nih teman-teman mau mengakses informasi politik dari TikTok kan dan dari potongan video tersebut, teman-teman bisa langsung ke Instagram. Untuk mengakses politik itu bisa lewat dari KPU RI yang udah verified, terus ke Bawaslu, Kominfo, CNN. Teman-teman bisa langsung menghubungi akun mereka yang sudah pasti 100% akurat karena dia kan akun besar ya teman-teman. Gak mungkin dia mengeluarkan informasi yang bohong yang akan dikonsumsi sama kita. Pasti kan dievaluasi dulu sama dia sehingga menjadi konsumsi kita sebagai gengsi teman-teman. Oke? Lemes banget sih, emang semangat dong. Teman-teman semua nanti di akhir bakal ada games. Jadi yang mau main game ini yang mau aja yang di MMA ya. Kita dapat ada deh. Oke teman-teman semangat dulu ya, semangat gak? Oke, selanjutnya ketika teman-teman mendapatkan informasi yang hoax itu pasti penyebaran yang sangat cepat teman-teman. Teman-teman mungkin gak merasa kalau karakteristik hoax itu penyebarannya cepat, tapi memang itu kenyataannya teman-teman. Nih ya, aku kasih contoh paling simpel, pasti teman-teman semuanya lihat. Teman-teman akses TikTok pernah gak muncul di FYP ya lagunya Ampun DJ? Pernah gak? Pernah gak? Nah, itu kan banyak asumsi bahwa itu adalah pasal nomor 3 yang sedang berdiri Ampun DJ ya. Padahal kenyataannya adalah itu orang luar negeri yang mirip dengan beliau, tapi bukan beliau teman-teman. Tapi siapa yang ngira kalau itu emang pasal nomor 3? Saya juga. Karena itu saya memverifikasi dulu bahwa itu adalah hal yang salah. Ya tahu kan teman-teman yang kontennya itu yang bilang tahu kan? Itu karena penyebarannya cepat, itu udah penyebarannya cepat, itu juga lucu kan karena dibikin video, jadi kita juga terasumsi, kok ngapain dia gede-gede kayak gitu, padahal bukan dia ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah sumbernya ini tidak dapat terverifikasi teman-teman. Gimana maksudnya? Jadi ketika teman-teman dapat informasi, tapi teman-teman sendiri nggak tahu ini sumbernya dari mana, nggak langsung dari sumber yang terpercaya kayak tadi KPU RI, Bawaslu, Kominfo, CNN. Maka dari itu ketika teman-teman mendapat informasi apa dari teman-temannya sendiri, dari keluarga, circle ya, itu harus dilihat lagi teman-teman dari account yang udah verified, yang udah pasti itu teman-teman. Selanjutnya, ketika teman-teman melihat berita hoax, teman-teman akan emosinya itu bakal ikut teman-teman, akan meningkatkan emosi teman-teman. Kayak misal teman-teman baca suatu informasi, tapi salah satu paslon minta sumbangan sih sama masyarakat kayak kita. Nah itu kan padahal apa? Informasi yang informasi yang hoax. Karena apa? Karena dibikin judul tuh yang seolah-olah menggiring opini kita, padahal bukan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa melihat karakteristiknya seperti apa, lalu diterapkan ketika teman-teman menerima informasi melalui media sosial. Semangat gak sih? Ya. Nah teman-teman sekarang udah tahu kan apa itu hoax kan, terus juga karakteristik hoaxnya juga udah pada tahu kan. Nah mungkin ada gak sih Kak Fatima dampak dan juga sanksi hoax itu sendiri biar kita sih teman-teman tahu dan juga menyebarkan berita hoaxnya itu. Boleh dijelaskan? Oke, boleh dong. Oke, kita kan sebagai negara yang berpendapat, beropini, itu kan kita bebas ya untuk menyuarakan suara kita teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman tahu adalah kita juga harus mengontrol jari kita nih di media sosial. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan itu ada konsekuensinya teman-teman. Nah, salah satunya ada dampak, ada 4
teman-teman. Yang pertama itu ada cyberbullying, cybercrime, hate speech, dan deepfake. Mungkin teman-teman ada yang asing dengan kalimat ini, tapi aku yakin banget teman-teman pernah melihat dari 4 karakteristik tersebut. Dan semoga ya teman-teman bukan termasuk 4 yang pernah melakukan ini ya. Semoga kita lihat ya. Nah, dari cyberbullying sendiri, emang apa sih cyberbullying? Apa bedanya sama bullying? Nah, kalau bullying itu kan secara langsung nih, tapi kalau cyberbullying, kamu terekam, jadi dia ada jejak digitalnya. Dan yang teman-teman tahu, jejak digital itu gak bisa hilang teman-teman. Yang pakai tuh nanti, ketika teman-teman ingin melamar pekerjaan di perusahaan yang besar, track record teman-teman dalam bermain media sosial itu akan terlihat teman-teman. Walaupun teman-teman pakai account fake misalnya. Nah, tapi jejak digital itu nggak bisa dibohongin teman-teman. Tetap terlihat itu ada data teman-teman, email teman-teman pernah melakukan cyberbullying. Bahaya gak? Ngeri gak? Ngeri banget. Cuma mungkin ada yang pernah tahu juga ya dengan kasus ini, ada seorang yang melakukan cyberbullying pada Presiden Joko Widodo, dibuat meme seperti ini. Itu salah satu hal yang merendahkan, mencemarkan nama baik ya teman-teman. Dan ini seharusnya kita sebagai benzin tidak boleh melakukan hal cyberbullying seperti ini teman-teman, karena perilaku yang tidak terpuji di media sosial teman-teman. Oke, jadi ingatkan tadi ya, ketika teman-teman ingin memberikan komentar atau opini teman-teman, coba ditelaah lagi atau dilihat dulu ini kalimatnya menyakiti nggak ya. Kerja track record teman-teman itu dilihat walaupun teman-teman pakai account fake. Nah. Oke, yang selanjutnya lagi itu ada cybercrime. Nah, sama simpel ya, teman-teman pernah nggak dikirimin kayak dokumen tapi formatnya APK dari orang gak dikenal gitu atau orang tua teman-teman. Nah, ketika diklik itu bisa aja kan mengambil uang kita yang ada di banking kan. Nah, itu termasuk kejahatan dari cybercrime teman-teman, yaitu kejahatan di dunia maya atau kriminal di dunia maya teman-teman. Nah, ini efek sampingnya kepada kita adalah data diri kita itu tersebar luas atau dijual. Ketika data diri kita itu dijual atau disebarluaskan, itu bisa digunakan pada orang yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Apa contohnya? Data teman-teman dipakai pinjol. Siapa yang pernah diteleponin padahal nggak minjem? Ada nggak? Oh, ada yang pakai baju hitam. Nah, itu teman-teman salah satu efek yang merugikan bagi kita. Kita nggak melakukan hal itu, tapi kita kena dampak sampingnya teman-teman. Kayak misalnya ada orang yang buat account profil teman-teman dengan mengatasnamakan teman-teman, padahal itu bukan teman-teman. Nah, itu data diri teman-teman itu udah dijual. Atau ada yang pernah punya account Instagram tapi nge-hack, nggak bisa buka. Nah, itu kena cybercrime teman-teman. Data dirinya digunakan oleh orang lain teman-teman. Nah, ini ada contoh yang sempat viral ya teman-teman, yaitu ada serangan siber di situs KPU yang mempengaruhi perhitungan suara. Nah, ini kan bahaya banget teman-teman. Ya kan, ketika penghitungan suaranya itu diserang oleh siber, maka kan itu bisa aja diotak-atik sama dia atau dibuat ya suka-suka dia gitu loh. Padahal kan nyatanya tidak seperti itu. Oke, selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada hate speech teman-teman, atau ujaran kebencian. Semoga teman-teman bukan dari golongan hate speech ya. Semoga. Coba kita lihat dulu. Hate speech sendiri adalah ujaran kebencian. Ketika teman-teman melihat suatu konten atau informasi melalui media sosial teman-teman tuh gak lihat sama isi kontennya. Kalau teman-teman gak suka nih sama isi kontennya, kok kayak gini sih? Nah, teman-teman harus berkomentar yang menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Ataupun komentar yang isinya mengancam, tidak membuat nyaman orang tersebut, itu termasuk hate speech teman-teman. Contoh simpelnya ya, ketika ada seseorang yang memiliki fisik dengan kita tapi berbeda dengan kita. Mungkin kita melihatnya dia nggak sempurna, oleh karena itu kita komen gitu yang menyakiti fisiknya. Nah, itu gak boleh teman-teman, karena itu termasuk ujaran kebencian. Hate speech. Ayo, siapa yang pernah ngaku? Kalau yang pernah bertobatlah. Jangan lagi ya, janji nggak, jangan lagi. Itu nggak boleh teman-teman. Kayak tadi aku bilang, dampaknya panjang, track record teman-teman tuh terlihat nanti. Ya, jangan kayak gitu lagi ya. Semoga nggak ada loh. Semoga nggak ada loh ya. Kalau kamu tak sendiri pernah kan nih? Jangan-jangan. Bener ya, ngomong bener ya. Yang di belakang nggak pernah kan?
kan? Benar ya? Kalau ada yang pernah bertobat, jangan lagi. Udah tahu kan sekarang kalau ini nggak boleh? Boleh ya? Nggak boleh dong. Iwan boleh kak. Bang ngajarin yang bener dong. Kalau kata gimana sih? Oke, selanjutnya ini adalah yang paling menjadi musuh manusia adalah kecerdasan AI. Tahu kan teman-teman semua AI, AI, tahu ya? Nah, jadi kejahatan AI ini disebut dengan deepfake. Atau kita tidak melakukan hal itu, tapi dari AI itu bisa membuat kita melakukan seperti itu. Seperti misalnya mukaannya, tapi badannya badan otak. Itu bisa dari AI. Bahaya banget gak sih? Bahaya banget kan? Nah, ini adalah salah satu contoh di mana Presiden Soeharto dihidupkan melalui AI. Serem banget gak sih? Pas Presiden Soeharto kan udah meninggal lama ya, masa dihidupkan melalui AI? Yuk kita tonton yuk sama-sama. Simak ya teman-teman semua ya. Ayo Nisa Puspitasari bisa bantu ya buat lingkarannya suaranya. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanjutkan pekerjaan penting ini. Bukti bahwa mimpi kita tidak pernah padam, terus menyala dari generasi ke edukasi sebagai kunci utama pembangunan bangsa. Telah saya wujudkan melalui Yayasan ST Inggris. Komitmen ini harus terus berkembang. Saya bermimpi tentang sekolah-sekolah AI dan keamanan siber yang modern. Tempat anak-anak Indonesia dapat belajar menjadi pemimpin di dunia teknologi. Saya bermimpi tidak ada lagi rakyat yang kelaparan. Harga sembako harus stabil dan terjangkau untuk semua. Itu tadi teman-teman adalah salah satu bentuk hoax di mana kan Bapak Soeharto ini yang kita tahu sudah lama meninggal, yang tentu saja dia tidak pernah menyampaikan pesan seperti ini. Tapi dari kecanggihan teknologi informasi, nah AI berkembang, terus dia menghidupkan melalui AI Bapak Soeharto ini seolah-olah Bapak Soeharto menyampaikan pesan yang demikian teman-teman. Itulah dari empat dari hoax ya teman-teman ya. Diingat-ingat ya teman-teman karena nanti gamesnya berkaitan dengan materi yang aku sampaikan atau paparkan. Ntar ada hadiahnya loh. Ingat-ingat ya teman-teman, atau ditulis di notes handphone teman-teman ya. Nah tadi kan udah dijelasin ya apakah kalimat tentang dampak hoax. Kalau dari orang yang menyebarluaskan hoax dan juga yang cyberbullying, terus cybercrime, hate speech gitu-gitu kan pasti ada sanksinya kan. Karena Indonesia kan negara yang memiliki undang-undang sendiri kan, undang-undangnya tuh pasti ada nih mengenai hoax ini kan. Jadi bisa dijelaskan pasal 5 sanksi hoax itu apa aja? Oke, seperti yang aku bilang, ketika kita melakukan suatu hal di media sosial, itu pasti ada dampaknya bagi kita sendiri teman-teman. Kita melakukan hal, itu pasti ada efek sampingnya bagi kita teman-teman. Tergantung kita melakukan hal yang positif atau yang negatif. Kalau misalnya teman-teman melakukan yang negatif seperti 4 dampak hoax yang tadi, teman-teman harus siap untuk terkena sanksi yang sudah ditetapkan pada undang-undang di Indonesia teman-teman. Nah teman-teman kan rata-rata udah 17 tahun ke atas ya, benar ya? Benar gak? Kurang banget teman-teman. Betul? Betul. 17 tahun ke atas itu udah legal teman-teman untuk dikenakan sanksi hukum. Nah maka dari itu teman-teman termasuk pengguna media sosial yang melanggar hukum atau tidak. Nah contoh sanksinya itu ada pasal 27, 28, dan 45 dan 30 KUHP. Aku bacain ya dari pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang menyesatkan. Seperti yang aku jelaskan seperti tadi, berita bohong, berita hoax. Ketika teman-teman menyebarkan informasi hoax ke platform media sosial teman-teman juga nggak tahu informasinya dari siapa, atau teman-teman buat sendiri itu informasinya, teman-teman karang aja yang penting banyak viewersnya. Gak boleh ya teman-teman, karena itu ada pasal yang mengatur
itu ada sanksinya, teman-teman. Selanjutnya sanksinya ada apa lagi? Itu ada pasal 28 ya teman-teman UU ITE yang mengatakan jika perbuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, teman-teman. Ketika nih teman-teman di media sosial teman-teman berkomentar yang berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kayak teman-teman tuh kayak merasa agama teman-teman itu yang paling baik di antara agama yang lain, itu gak boleh ya teman-teman. Karena di Indonesia sendiri itu kita sangat menjunjung tinggi apa namanya? Toleransi ya teman-teman, gak boleh ya teman-teman. Apalagi menghina suku, aduh jangan ya. Teman di Indonesia ini beragam jenis suku dan bahasanya kan ya teman-teman. Di sini aja pada beda-beda kan sukunya, ya enggak? Ya makanya gak boleh ya teman-teman, karena itu sudah diatur pada pasal 28 UU ITE teman-teman. Di pasal 45 sendiri ada mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, salah satunya itu adalah cybercrime yang tadi teman-teman. Kenapa? Karena itu ketika kita merasakan dampak negatif dari cybercrime, kita tuh akan merasa rugi teman-teman. Kayak kita harus mengganti kerugian yang bukan seharusnya kita lakukan, seperti pinjol. Kan kalau pinjol nggak mau tahu orang namanya nama lu, data dirinya data diri lu, ya kan? Jadi nggak mau tahu siapa yang pinjam, ya namanya nama kamu, berarti harus kamu dong yang bayar. Itu rugi nggak sih? Rugi kan buat kita. Selanjutnya ada lagi dari sanksi hoax. Nah, tadi kan sanksi hoax tuh Kakak Bima baru nyebutin pasal-pasalnya kan, pasal berapa aja. Mungkin bisa dikasih tahu kayak di penjaranya berapa lama sih, terus dendanya berapa, uangnya tuh harus dikeluarkan berapa sih gitu dari sanksi hoaxnya itu sendiri. Oh iya, pasti aja lupa kasih lah ingatnya. Nah ini yang harus teman-teman tahu. Aduh gak banget deh, namanya juga kita kena sanksi, kena hukuman. Gak mau kan semuanya kena hukuman, ya enggak? Nah ketika kita melanggar dari hoax tersebut kan kita kena pasal nih. Nanti teman-teman dilihat teman-teman itu melanggar pasal berapa, teman-teman itu melakukan hoax seperti apa. Nah dari dampak tersebutlah teman-teman ini akan dikenakan hukum pidana. Tahu pidana di penjara? Tahu gak mau kan di penjara teman-teman? Belum ada yang pernah di penjara juga kan? Jangan dong. Nah, jangan dong. Nah, teman-teman itu ketika melakukan pasal tersebut, teman-teman bisa dikenakan pidana selama 6 tahun, itu paling singkat teman-teman. Dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari hal sepele mungkin kan teman-teman, cuman bikin statement atau opini-opini yang menurut gue aja, nggak tahu sih faktanya, yang penting viewers gue banyak, teman-teman bisa dikenakan sanksi dan kena pidana atau denda. Gak mau kan? Gak mau dong. Nah, jadi kalau teman-teman udah tahu dari sanksi dan dampak hoax itu apa aja, maka teman-teman gak boleh melakukan hoax itu sendiri ya teman-teman. Teman-teman gak boleh nih yang namanya mengupload di media sosial teman-teman ketika teman-teman itu juga gak tahu nih informasinya dari mana. Ketika teman-teman dapat di grup keluarga teman-teman atau dari circle teman-teman juga harus identifikasi dulu nih, ini tuh udah bener gak sih faktanya. Jangan teman-teman forward lagi tapi teman-teman sendiri tuh gak yakin ini tuh akurat. Itu sama aja dong, kita dibayarin hoax juga kan, gak boleh ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih apa itu hoax, dampak hoax, terus sanksi hoax. Nah, kita nih ada loh caranya biar kita tuh bisa verifikasi hoax itu sendiri. Caranya gimana sih? Oke, mungkin teman-teman masih ada tahu ya cara memverifikasi hoax, atau kayak baru dengar kali ya memverifikasi hoax, bisa gitu kan? Ataupun teman-teman kalau misalnya dibilangin emang ya bisa. Nah, oke, ini ada caranya teman-teman. Kasih tahu dong kak caranya, boleh di next. Nah, caranya yang paling simpel adalah teman-teman bisa buka websitenya Mafindo. Mafindo apa itu kak? Boleh dijelasin kak Mafindo itu sendiri apa? Nah, Mafindo adalah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi Mafindo ini bekerja untuk menangani nih berita-berita hoax dan juga fitnah-fitnah yang ada di Indonesia. Dan ini tuh organisasi legal di Indonesia dan 100% akurat. Kalian bisa cek
Instagramnya itu ada Turunback Hoax, terus juga ada Mavindo. Di situ tuh dia menjelaskan fakta-fakta dari berita tersebut, mana yang benar, mana yang salah. Nah, tapi kalau di kita hari ini tuh bakalan gunain websitenya. Itu ada di, kalian tuh bisa cek di s.id cek hoax. Jadi di situ kalian bisa verifikasi. Coba dikasih tahu caranya. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman semua dapat informasi nih melalui media sosial ataupun dari teman kalian yang lain ataupun dari grup keluarga besar kalian, kalian bisa nih biar makin yakin, teman-teman bisa buka websitenya, terus teman-teman cek apakah itu sudah benar menurut Mavindo, apakah itu 100% akurat faktanya. Oke, boleh ya dipandu sama Anya untuk kita pastikan bareng-bareng, kita saksikan bersama-sama ya. Kita coba. Oke, Kakak. Kalau teman-teman, nah nanti kita nonton videonya dulu, habis itu kita cek bareng. Oke. Ya, ini kita nonton videonya, Kayak tutorialnya dulu, baru habis itu kita cek bareng-bareng. Ini videonya teman-teman bisa simak ya. Jadi teman-teman bisa buka Google-nya, terus search. Nah, itu yang paling atas teman-teman klik. Dia loading sebentar banget tapi loadingnya tuh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak pilihannya, ada verifikasi mengenai berita ataupun mengenai foto, video, itu pun bisa melalui website ini. Nah, tuh teman-teman bisa lihat, teman-teman tinggal klik aja mana nih yang mau teman-teman verifikasi. Nah, biar teman-teman makin percaya, yuk kita sama-sama verifikasi langsung bareng-bareng ya. Mau ya? Mau. Yeay. Boleh dibantu sama Anya. Pertama kita search di Google, itu sama namanya kayak ini, kelihatan nggak? Berapa? Kelihatan nggak semuanya? f.id strip cek hoax HOAKS. Nanti pencet yang paling atas. Nih, yang ini yang paling atas, itu pokoknya paling atas banget. Terus kalian boleh masing-masing mau tentang pemilu atau apa dicari kategorinya di search. Kata kuncinya apa aja, kayak pemilu atau calon paslon 1, calon paslon 2, calon paslon 3, kayak gitu. Selain kalau emang kalian males bacanya nih ya, kita gimana sih ngeliatnya ini hoax atau enggak nih. Di sini tuh kalau misalkan salah, itu akan ada tulisan salah Ganjar minum minuman beralkohol, kayak gitu. Terus nih ada salah parodi strategi, terus salah gambar Jokowi sedang melukis Ganjar. Pokoknya kalau kalian males bacanya, itu udah langsung diverifikasi itu benar atau salahnya hoax informasi itu. Oh ya, dari gambar juga bisa loh Kak. Nih. Tadi. Nih misalkan kita cari pemilu.
Nah, ini gambar, kita juga bisa nyari gambar tuh kayak ada bacaan kan, hoax. Jadi nggak cuma berita doang, jadi gambar juga kita bisa verifikasi kebenarannya gitu. Jadi tinggal search kata kuncinya, nanti keluar semua. Udah tahu kan ya caranya gimana sih buat verifikasinya? Mungkin kita bakalan bagi pesertanya nih jadi 5 kelompok ya, isinya 5. Ini ada berapa orang sih ya yang datang ya? Boleh panitianya untuk dihitung, Hairulisa. Harus itu gue di tempat ya. Kalau gelas, oh banyak ya. Ini videonya teman-teman bisa simak ya. Jadi teman-teman bisa buka Google-nya, terus search. Nah, itu yang paling Kita jadi 4 ya. Jadi paling maju 4 orang ya. Tapi sebelum itu kita mau ngadain ice breaking. Kita semangat. ya biar semangat. Kita punya jargon. Bisa Dimas. Oke, ayo panitianya kita bareng-bareng ya. Jargon teman-teman kalau ingat atau teman-teman bisa nyanyiin kalau emang. Tapi kita mau abis kita ngasih tahu kalian juga ikut jargon kita ya bareng-bareng ya. Setuju gak? Ntar yang paling semangat ada sesuatu deh janji. Mau nggak? Mau nggak? Ada. Lihat tuh ada goodie bag di situ. Umroh ada ini. Boleh malu ya teman-teman ya. Wah, 3. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum pemilu, kita literasi dulu. Oke teman-teman boleh boleh tadi yang bikin Tar dulu, kita mau lihat pesertanya kayak gimana. Tadi udah tahu kan? Udah tahu kan? yang paling Ayo. semangat nanti dapat. Iya, nanti yang paling semangat dapat goodie bag hadiah. Guzi. Umroh sangat betul. Coba ya. Ayo siapa yang ngomong aja itu sama kesatu aja dapat Guzi. Ayo teman-teman semua siapa yang mau yuk. Ayo yang paling semangat tapi harus semangat. Nggak mau harus semangat harus semangat. Ayo teman-teman ya mungkin yang di belakang boleh mungkin Oh jelas. Ayo ini. Jangan ragu, jangan ragu. Ayo. Siapa? Tarik dong. Ini satu dong. Mau dapat goodie bag Guzi? Ini hadiahnya umroh kan kak? Nih, hadiahnya umroh bang. Buka nih kesempatan untuk yang ingin bertanya. Silahkan nanti penanya nih bisa sebutkan nama dan juga pertanyaannya disampaikan secara singkat dan jelas ya. Ayo siapa yang mau ingin bertanya? Kita melakukan diskusi ya teman-teman. Iya kak, mungkin ada teman-teman ingin mengeluarkan opini teman-teman dari pengembaraan materi, boleh ingin mau menyampaikan sesuatu gitu juga boleh. Ayo ada nggak yang mau atau ingin menanyakan suatu hal terkait pemaparan tadi? Kayaknya udah pada paham sih kak. Udah paham ya? Udah pada paham emangnya kak? Jelas. Coba ya aku tanya ya, udah pada paham belum sama materi hari ini? Ini mau nanya kak. Itu ada yang ingin bertanya ya? Maaf ya, nggak kelihatan. Maju ke depan. Maju ke depan. Nggak usah pakai mic. Lampu merah PGC. Ini biar kedengeran buat kedengeran sampai sini kedengeran. Dokumentasi dok. Mas kita bisa ngasih semua.
Nah ya, direkam. Wih, masih ini nama, alamat, umur. Berdiri sono. Bis. Pokoknya kita ke sana. Berdiri aja biar kelihatan. Nah, ya begitu aja. Iya. Ini kan saya mau nanya. Kan Nama. nama saya Syafrina Husna. Saya dari perwakilan dari Karang Taruna. Ke bawah kita. Ini kan saya mau nanya, kan sekarang itu lagi gimana ya kalau untuk anak-anak zaman now sekarang kan kebanyakan pada megang sosial media ya kak, kayak lebih update deh gitu kak. Nah di sosial media itu kan kayak nggak ada gitu yang batas-batasan umur, kayak menyesuaikan sama sesuai usia mereka. Yang misalnya kayak anak SMP di media sosial uploadannya itu anak-anak SMP kan nggak gitu juga kan ya kayak umum lah gitu kalau di media sosial. Nah gimana sih kak kayak caranya biar kita itu terus update dan tapi sesuai umur kita. Jadi kita dapat juga tentang pemilu yang benar-benar relate kan, kalau itu benar-benar relate tapi sesuai dengan umur kita. Yang kan ada yang dari yang penyebar hoax gitu juga kan, ada yang kayak ngomongnya mohon maaf ya di luar dari 17 plus gitu-gitu kan kak. Kan itu kurang wajar ya kalau misalnya kita yang dari anak-anak SMP, anak-anak SMA gitu yang masih pada sekolah mau, dia juga pengen ikut loh tentang perkembangan di politik kayak gimana sih, mau lihat gimana sih buat pemula itu caranya gimana biar kita benar-benar tahu mana relate mana hoaxnya gitu kak. Sekian dari saya, segitu aja kak, terima kasih. Oke, makasih Husna, tapi kalau panggil kakak karena kita seumuran ya. Oke, tadi pertanyaan dari Husna, gimana caranya ada batasan ya kalau misalnya mereka itu di bawah umur untuk bermain media sosial. Nah, tadi teman-teman masih ingat gak yang teman-teman menerapkan pengguna media sosial kan ada 3 ya, ada konsumsi, ada kontribusi, dan kreasi konten. Nah, yang kita lihat adalah di sini kreasi kontennya, teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman menjadi konten kreator sebelum di-up di sosial media, itu ada pengaturannya. Ada dari umur berapa sampai berapa teman-teman audiens teman-teman yang menonton konten teman-teman itu. Pernah nggak mengupload di TikTok, tapi teman-teman itu karena masih di bawah umur, mungkin adiknya, jadi itu nggak memenuhi syarat. Jadi nggak bisa mengupload konten tersebut. Pernah nggak? Kalau nggak pernah, coba dilihat di TikToknya. Karena ada, kita mengupload di Instagram, di TikTok, itu ada maksimal usianya. Misalnya dari usia 17 sampai 30 tahun. Nah, karena kita mau matokinnya ke umur segitu. Nah, kita bisa audiensnya di umur situ kita bisa setting, teman-teman. Nah, ketika kita sudah setting, setiap kita login melalui email, kan itu umur kita kan sudah ada ya, kayak kita lahir tahun berapa. Nah, entah itu dari informasi digital sendiri yang akan mengakses ataupun memilah-milah informasi apa yang harus kita terima, teman-teman. Nah, itu kembali lagi kreasi konten. Sebagai konten kreatornya, kita harus pilih dulu nih siapa target audiens kita, siapa target penonton kita, teman-teman. Misalnya teman-teman yang teman-teman Gen Z nih, berarti kan dari 17 tahun ke atas. Misalnya ada konten yang sensitif, kadang di TikTok ataupun Instagram kalau ada konten sensitif itu tuh bakal ditulis sensitif atau di blur. Pernah lihat gak? Nah, itu konten sensitif, mungkin karena berbau darah atau segala macamnya yang gak semua orang boleh lihat, tapi itu udah ada clue-nya. Kalau itu kita di bawah umur, kita nggak boleh klik yang konten sensitifnya. Seperti itu. Jadi sudah ada settingannya sebelum kita mengupload ya, teman-teman. Terjawab gak, Husna? Terima kasih kak. Ya. Oke, teman-teman selanjutnya yang masih mau ingin berdiskusi, udah ngerti ya? Udah ngerti ya? Iya, ya udah. Kalau teman-teman sudah bisa menerima dengan pemaparan hari ini, kita games aja deh. Mau ya games? Mau ya dapat goodie bag? Ya, oke. Boleh dong, Okta. Buat 3 yang jawab ya. 3 pertama yang jawab tercepat yang bisa jawab. Ya, kalau teman-teman nyimak pasti bisa jawab. Ya, ini pertanyaannya sesuai sama materi kita kok hari ini. Yang pertama, Apa tuh? Nanti.
Yang pertama, apa aja sih dampak dari hoax? Ayo siapa yang masih ingat dampak dari hoax? Bisa teman-teman tunjuk tangan? Iya boleh, boleh. Iya tepuk tangan dulu dong. Iya boleh. Apa itu? Namanya siapa? Terus bisa sebutin jawabannya. Pasti cucunya Pak Marjuk ya? Ya, kenalin nama saya Akbar. Tadi tanyain apa kan? Dampak dari Apa saja dampak dari hoax? Apa aja ya? Iya. Yang pertama ada cyberbullying, terus yang kedua cybercrime, dan yang terakhir deep apa gitu, Deep apa? Ayo deh apa? deep shit ya? Apa sih? Deepfake, mungkin ya, deepfake. Iya, ada 4 itu doang sih yang saya tahu. Wih, beri Tepuk tangan dulu dong. Bentar kak, 4 apa 3? Benar. Kalau salah dibagi 2 nih goodie bag ya. Yakin? Coba kita lihat 3 apa 4 kak? Buka. Coba ya kita lihat. Kalau salah dijitak ya. Ada 4. Tapi nggak apa-apa karena udah berani kita kasih kak. Yeay. Nah, jadi dampaknya ada 4 ya teman-teman. Ada cyberbullying, cybercrime, hate speech, dan deepfake. Ya, diingat-ingat atau difoto boleh. Mana kak gue di benda? Nanti ya sekalian sama Nusa nggak apa-apa ya difoto ya. buat dokumentasi Iya, oke, ya. selanjutnya apa nih pertanyaannya kak? Selanjutnya yang kedua, melalui Betul. apa sih kita memverifikasi informasi hoax? Lewat apa tadi? Tadi Ayo, kita udah praktek. Tadi kita loh. udah praktek loh. Oh ini yang paling ini. Oke, siapa namanya? Fadia. Oke Fadia, bisa disebutkan melalui apa kita verifikasinya? Melalui web s.id/checkhoax. Benar. Tepuk tangan Selamat Fadia yang udah benar menjawab. Ya. Yang ketiga. Coba kita lihat dulu. Pertanyaannya. Bentar kak, kita Oh, iya. bener ya teman-teman ya. Tuh. Oke, yang ketiga apa nih kak? Ini last ya? Iya, Oke. Las. Yang ketiga, terakhir, coba siapa yang bisa sebutin salah satu apa ya? Satu jargon kita. Janganlah, pada nggak mau tadi males ah. Salah satu karakteristik dari hoax. Tuh, karakteristik dari hoax tadi udah aku bahas. Salah satu Salah aja. Kalau salah 2, kebanyakan. Ya salah satu aja. Yang paling, yang ini yang paling depan boleh. Nama saya Rosita. Misi formation rapid test. Oh yang. Oke kita lihat dulu dong, bener gak sih tadi bilang ada probability. Coba dilihat kak. Tadi juga bilang ada misinformation. Coba kak. Salah satunya. Oh iya benar. Yeay, teman-teman dong. Kak, untuk Rosita ya. Oke, karena tadi udah ada yang nanya, udah ada yang bisa menjawab. Seperti janji di awal, kita nggak bohong-bohong. Dapat goodie bag. Yeay, boleh maju. Boleh maju dong. Kan kita foto ya, Iya. dokumentasi. Tadi yang nanya juga boleh tuh. Yang lainnya juga, Agusna boleh maju buat kita dapat reward karena berani. Ayo boleh, Rosita, Fadia, oke, Arya, Gue sama miring. Bapak Akbar, Rosita boleh. Nih, tim dokumentasi mana ya? Untuk mengikuti kegiatan acara di pagi dan siang. Terima kasih ya. Terima kasih udah hadir. Hati-hati pulangnya ya. Makasih teman-teman semua ya. Terima kasih ya semua yang udah hadir. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Uang jajannya naik. Amin. Terima kasih kepada Ketua Karang Taruna. Ya makasih ya Bang. Tuh hadir di acara kami. Terima kasih semuanya. Sehat selalu orang-orang baik. Iya. Makasih kepada Dava selaku anak perikop
membantu acara kami di hari ini dan telah menyiapkan kameranya.